يا أيها الذين اتقوا الله إن أكرمكم من الله أتقاكم. قال الله تعالى في القرآن الكريم. Kata Allah, engkau sudah bersolawat kepada kekasihku, maka aku singkirkan semua persoalan. Engkau melangkah ke depan 10 rahmat, 10 kebaikan engkau akan dapat. Di antaranya jadi sumpah dada jadi lapang dada kita sekalian. Susah memikirkan sesuatu terbuka ada jalan keluar. Karena salah satu takwa, sholawat itu salah satu takwa kita pada Allah. Apa buktinya? Dari mana dalilnya? Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Disitu digambarkan, Muhammad katakan kepada hambaku, umatmu, gitu bahasanya. Jika mereka menyatakan cinta kepadaku, kepada Allah, maksudnya ikuti engkau Muhammad. Kalau dalam kalimat itu ikuti aku, kata Muhammad. Begitu bahasanya. Niscaya Allah akan mencintainya, mengampuni dari berbagai dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat, dan kasih sayang Allah akan ditimpakan kepada dirinya. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah sudah ingat kepada kita, kayak apa kira-kira? Baru saja di dunia, ketika gubernur ingat kita, ketika menteri ingat kita, ketika pimpinan mana presiden ingat kita, ketika pimpinan kita ingat kita, kebaikan yang akan tiba kepada kita. Kesalahan kita akan ditegurnya. Kalau tidak ingat kita, dibiarkan saja. Subhanallah. Jadi ketika kita punya kesalahan, ya Allah, resah tulisan dengan itu, Allah turunkan ketika salawat satu kali saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan Rajab ini, bulan yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya lebih baik seantero jagat raya ini, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha, tapi baginda Nabi Muhammad SAW melintasi itu sampai berhadapan dengan Allah dengan tanpa bahasa, menurut Ibnu Taimiyah yang tidak bahasa. Hadapan dengan Allah ketika baginda Nabi diperintahkan atau diberikan kepada sholat di waktu satu di antara sholat juga yang akan kita kerjakan saat itu. Baik jemaah rahimahullah, kita sebagai manusia biasanya kita mengharapkan bahagia. Jadi tiap langkah kita bahagia, di rumah bahagia, di kantor bahagia, di jalan bahagia, di mana saja kita bahagia. Bahagia kadang-kala setiap orang itu persepsinya berbeda. Kebahagiaan itu mungkin punya rumah bagi mereka yang ngontrak saat sekarang. Kebahagiaan itu punya mobil bagi mereka yang jalan kaki dan naik angkutan umum. Kebahagiaan bagi seseorang kalau saya punya pekerjaan manakala dia pengangguran. Jadi kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Kalau kita berbicara tentang materi, tapi sesungguhnya di dalam kitab Nasuhul Ibad, di dalam Maqalah 17, di sini dikatakan bahwa orang yang sesungguhnya dia bahagia itu adalah qalbun alim, hati yang tahu tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi orang ini bahagia kalau dia tahu tentang keagungan, kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ini akan tawadhu dalam hidupnya. Jadi orang yang ogah, orang yang sombong itu orang yang tidak qalbun alim. Dia orang yang tidak bahagia, pasti resah. Boleh jadi dia pakai dasi, boleh jadi dia pakai seragam kebesaran satuannya, tapi maaf, sesungguhnya perasaan ada pada dirinya. Dia tidak tenang, susah untuk berzikir tenang, susah untuk sholat tenang, susah untuk duduk tenang, susah untuk berbicara tenang, susah untuk bicara tenang, susah juga menatap sesuatu dengan tenang. Karena tafakkur fi ilahi wal tafakkur fi dzat itu adalah tatapan yang tenang dengan qalbnya. Orang yang seperti ini walaupun uangnya triliunan tidak akan tenang. Dia boleh senang tapi tidak tenang. Beda. Senang dengan nonton, dengan musik itu senang sesuai dengan kesukaannya, tapi tenang tidak merupakan jaminan. Tapi orang yang sudah pada tingkat qalbun alimun, dia tenang, senang. Kenapa? Senang, bahagia. Allah jadi kekayaannya, bukan kendaraan, bukan pangkat jabatan, bukan pengangguran. Dia nganggur, tapi dia kenal Allah, dekat Allah. Aku punya kekayaan yang lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Engkau ya Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yang maha suci, dan kekurangan penuh kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku banyak kekurangan. Hebat itu. Apa hebatnya? Dalam satu kitab yang lainnya tidak. Makanya di gedung ini berkumpul dari berbagai orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memikirkan tentang bagaimana pembangunan serta bagaimana bangsa pada yang Lailatul Qadar di militer dari berbagai kompetensi. Ada yang mampu dalam personel, logistik, operasi, intelijen, dan lain sebagainya. Punya kemampuan secara keseluruhan untuk memilikinya, diangkat menjadi pemimpin seperti itu. Jadi kita tidak punya kesempurnaan dalam sesuatu hal, namun kita punya kompetensi dengan berbagai kekurangan yang ada Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, ahlak yang mulia, tutur kata yang ada, tutur kata yang menyenangkan setiap orang, dari lisannya keluar, dari jalan jemarinya keluar. Ada sesuatu yang tiba, dia tidak membalas sesuatu, cuma dua. Dia baca pas untuk dirinya diamalkan, tidak pas harus. Tidak pernah perang dia dengan siapapun juga. Kenapa? Senjata utama yang ada di tangannya jika berbicara tentang teknologi yang ada saat sekarang ini. Orang apapun keburukan kepada dirinya, sepanjang dia tidak melakukan yang ada di dirinya, senjatanya, lisan dan pikir serta hatinya. Kata hati, ini bagus nasihat bagus, aku siap amalkan. Tidak bagus, dia diam, dia berpikir sejenak, aku malu mengutarakan, tapi tak apa. Yang pertama, setiap aku bangun tidur, aku niatkan tidak ingin menyakiti siapapun dengan lisan dan perbuatan. Tak ingin aku mengambil hak orang sekecil apapun. Tak apa, walaupun aku harus berpuasa, tak akan. Itu bahasa. Yang kedua, siapapun yang mendapatkan nikmat, aku tahu, aku bersyukur kepada Allah. Sedikit pun aku tak ingin ada maaf hasad. Atas dua hal ini Allah berikan pada baginda Nabi dikatakan calon ahli surga. Jemaah rahimakumullah, apa yang sekarang dilupakan di masjid dan mulia ini, berupah dan mulia ini, mudah-mudahan